146 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selagi aku ada, dan aku bermasih bagi Allah selagi aku hidup. Hidup ini hanya sementara. Kita lakukan yang terbaik untuk kita. Engkau pimpin Tuhan ibadah live stream ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang memenuhi tempat ini Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan. Yang berbeban berat beri kelegaan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berputus pengharapan Engkau berikan pengharapan Tuhan. Kami buka ibadah live stream ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sambut, haleluya, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Ya benar, hidup ini adalah kesempatan. Kita lakukan selagi kita masih hidup. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Jangan pandang manusia. Bila pandang manusia kita kecewa, tapi pandang Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu sayang pada setiap kita. Selamat berada setiap kita. Oh Tuhan,
Yesus, Tuhan Yesus itu juru mudiku. Kita harus selalu cinta pada Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagu cinta. Aku cinta pada Tuhan Yesus. segala puji syukur. Kita beritahu satu sama lain, baik yang di rumah maupun yang di gereja ini, kita tetap bersuka cita walaupun kita mengikuti protokol, tapi Tuhan Yesus selalu hadir di setiap kita. Amin.
sedang Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Santi. Mari kita bersama-sama mau merendah hati untuk berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini mau menjelang siang ya Tuhan. Walaupun keadaan hujan, kami tetap datang kepadamu, memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami boleh memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau berfirman bahwa Engkau berkata atas pujian umat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, maupun yang ada di rumah secara online, maupun kami di tempat ini ya Tuhan. Hadirat Tuhanlah yang jamah kami dan menguatkan kami yang lemah, dan kuatkan kami. Bahkan yang sakit disembuhkan bila biru Yesus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Barang siapa yang percaya dan menerima dengan iman akan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu begitu besar Engkau berikan pada kami. Sebentar lagi kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bicaralah Tuhan kepada kami. Kami rindu dijamah oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Karena perkataan-Mu mengandung kuasa. Perkataan-Mu mengandung mujizat terjadi seperti kami imani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, atas kami sekalian. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami, dan kami sepakat menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kami undang hanya Roh Kudus menjamah dan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Masih. Amin. Haleluya. Pagi ini hujan begitu gede ya, puji Tuhan kita masih bisa datang menyembah, memuliakan
Saudara, saya sebelumnya saya khotbahnya bukan temanya ini, tapi karena ada mujizat. Namun 3 hari itu saya mendapatkan, boleh tayangkan temanya, mujizat Tuhan masih ada. Haleluya. Katakan sama-sama, mujizat Tuhan masih ada. Amin. Haleluya. Mari kita masuk Markus 5 ayat 21 sampai 24. Markus 1, Markus 5 ayat 21. Wow. Wow. Luar biasa. Ya. Markus, kok doa Samuel? Markus 5 ayat 21 sampai 24. Markus. Ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Doa. Datanglah seorang kepala rumah yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah di depan kakinya. Lanjut. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lanjut. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Lanjut 35. 35 ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Lanjut. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lanjut. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Lanjut. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang itu menangis dan meratap dengan suara nyaring. Terus sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Lanjut. Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lanjut. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. 42 terakhir. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Amin. Haleluya. Kita mau belajar dari Jairus, ya. Bagaimana kita tetap sebagai pelayanan, ya, jamaah, belajar merendahkan hati kita, ya. Saudara, Jairus melihat Yesus langsung tersungkur dengan rendah hati. Dia berlutut di depan Yesus, ya saudara. Saudara, mungkin ada orang berkata, untuk apa kita berdoa?
dan mau ngapain kita minta dukung doa, kita kan bisa. Itu berarti sombong, saudara. Saudara, kalau ada suara-suara gitu, saudara abaikan semuanya itu. Lihat Jairus membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Dia begitu rendah hati datang kepada Tuhan. Dia tidak mau dengar omongan orang, dia abaikan semuanya itu, dan dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan dia tidak mau melihat apapun maupun atribut apapun. Dia datang memohon. Dia merendahkan dirinya untuk memohon kepada Tuhan, saudara. Saudara, pagi hari ini mungkin juga kita ada keadaan sakit maupun di rumah, mungkin juga sakit fisik, mungkin juga ada masalah-masalah yang menimpa kehidupan kita, saudara. Mungkin ada yang sedang kebingungan di persimpangan jalan. Apakah saya harus belok ke kanan atau ke kiri? Atau saya lanjut atau berhenti sejenak, saudara? Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar. Mari kita datang kepada Yesus, memohon pertolongan Tuhan. Saudara, saya masih percaya pertolongan Yesus masih berlaku sampai hari ini. Yang percaya katakan sekali lagi, amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, pertama kita belajar dari sini bahwa Jairus memiliki sikap yang rendah hati. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus, Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan memberkati yang rendah hati, saudara. Amin. Maka kita belajar, saudara. Salah satu sikap saya boleh belajar oleh Bapak, Ibu, saudara. Ketika saya bangun pagi, istri saya selalu kita persiapkan merendahkan hati kita, menyembah memuji Tuhan, berdoa. Saudara, angkat hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan apa? Sayang kita, saudara. Mau keadaan berlutut, bersujud, percayalah, saudaraku, Tuhan mendengar. Karena saya juga mengalami banyak hal-hal yang Tuhan berkati mujizatnya. Saudara, sebagai tanda orang yang sungguh bisa diekspresikan fisik yang mendukungnya, saya percaya kuasa Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Amin. Saudara dikasih Tuhan, apapun keadaan kita, permasalahan kita, Tuhan yang sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Saudara, saya mau katakan, kita punya tim doa, jemaat maupun yang berada di tempat ini. Ayo kita rendah hati kalau punya masalah, kalau ada sakit apapun, minta dukung dari tim doa kita. Percayalah, apalagi kita ada dalam doa syafaat sebelum beribadah. Saya minta berharap benar untuk saudara yang pengurus pelayanan yang hari ini juga kita berdoa sahabat bersama. Karena ada apa? Pengurapan Tuhan turun di atas kita, supaya gereja kita bisa diberkati, dilindungi selalu. Ada powerful
Jangan ego. Yang mikir saya udah pintar berdoa. Buat apa sih? Itu namanya sombong. Tuhan gak suka. Maka firman Tuhan berkata, 2-3 orang hadir, Tuhan hadir. Ya, artinya sebanyak-banyak mungkin orang yang mau ikut berdoa syafaat, itu lebih baik berseru pada Tuhan. Amin. Maukah lakukan? Amin. Haleluya. Tuhan mendengar. Saya ada kesaksian tentang anak saya. Waktu minggu kemarin anak saya WA, "Pak, jangan ke Bandung." Kenapa? Saya positif sama suami saya. Sempat panik saudara. Walaupun kita hamba Tuhan, tapi kita masih manusia. Lalu gimana? Istri saya juga panik. Akhirnya apa? Anak saya bilang satu kata, "Pak, dukung doa, jangan panik." Baru teringat, saya sama istri saya berdoa. Saya minta teman-teman di tim doa. Saya minta teman-teman dari Bandung juga. Semua saya minta doa. Kita harus ada pendukungnya. Bukan saya. Saya dulu sama istri, ya, saya satu tim doa. Ada pendeta dari Amerika, adakan KKR ke semua. Kita puasa 10 hari, menjelang hari hanya itu yang datang kira-kira ribuan. Gereja nggak muat. Gereja kita yang dulu situ 2.500 sampai nggak muat, sampai atas bawah manhole semua sampai lantai dasar. Saya berdoa satu orang tergerak, yang orang pakai tongkat, pulangnya tidak bawa tongkat, bisa naik lift, bisa naik ke mimbar, kesaksian. Visor lagi Pak video. Istri saya saksinya. Saya mungkin ada teman saya dari Bandung juga bisa mendengar. Betul. Apa itu hebat? Tidak. Bukan saya yang sembuhkan saudara, tapi Tuhan yang punya kuasa. Makanya jangan sombong. Jangan mikir kita bisa berdoa nggak mau gabung orang. Tidak mau. Ya, mikir saya tuh apa? Saya bisa doain orang sehat kok. Emang kita, saudara ingat itu, Tuhan tidak mau. Ya, lanjut, anak saya 3 hari udah sesak, udah penciumannya, lidahnya nggak terasa apapun, undang batuk. Bagaimana nih teman-teman dia dari gereja sampai berupaya mencari setiap rumah sakit, ada dulu pun nggak ada tempat saudara. Hanya satu, apa? Saya bilang teman dia, teman saya di doa, kita doain. 3 hari kemudian, ya persis besoknya pagi saya mau bawa renungan Sabtu kemarin. Saya dapat tema itu, dikuatkan. Saya ambil puasa saudara. Teman-teman tetap dukung. Hamba Tuhan yang di Bandung juga dukung doa. Akhirnya apa? Malam katanya dia dapat panggilan di rumah sakit. Yang luar biasa lagi, rumah sakit swasta yang punya nama, bukan rumah sakit kecil. Lalu saya bilang kenapa nggak berangkat? Dia bilang ambulan juga kewalahan, nggak ada. Jadi pakai apa? Berdoa. Tunggu besok. Waduh, kau ini mah tunggu besok mah gawat lagi. Kita doa. Tahu-tahu apa? Ada Tuhan kirimkan kendaraan pribadi buat mereka berdua datang ke rumah sakit tersebut. Nah, datang ke rumah sakit tersebut, bukan langsung bisa masuk. IGD duduk di bangku, tunggu. IGD pun penuh tempat tidurnya. Jam 3 sore baru dia dapat infus pemeriksaan. Ditanya apa sama anak saya, kapan punya kamar? Waduh Bu,
Ini yang tidur di sini berderet, udah 3 hari 4 hari nggak punya kamar. Saya bergumul lagi, saya berdoa. Keadaan dagang di toko, saya duduk, tak mati saya berdoa. Tuhan, tolong. Tuhan dari awal udah tolong, saya percaya sampai selesai. Apa yang terjadi? Jam 3 lewat setengah jam, anak saya bilang, puji Tuhan Pak, saya dapat kamar. Orang 3 hari nggak dapat, setengah jam dia dapat. Udah gitu bagus lagi kelas 1 saat Bapak Ibu, bersih, difotoin kasih saya lihat. Persis berdua, ranjangnya nggak ada lebih nggak ada kurang, suami istri. Luar biasa nggak Tuhan? Beri tepuk tangan. Haleluya. Ya, malam itu teman dia telepon saya, Om, Tante, jangan panik, jangan sedih, jangan khawatir, semua udah ketanganin. Dokter semua susahnya, semua benar-benar tanganin itu. Saudara, bayangkan kalau bukan Tuhan yang bekerja, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Hari itu saya dapat, langsung malam itu saya bilang sama teman dia, saya bilang, saya duduk, saya dapat nih, ya, saya bilang, Pak, percaya nggak bahwa Tuhan sembuhkan anak saya sama mantu saya dalam seminggu, dia boleh pulang. Imanin nggak? Saudara, apa yang terjadi? Masuk rumah sakit Minggu, Senin, Selasa, dia udah merasa apa? Dapat penciuman, dapat lidah merasa asin. Keempat, dokter bilang, kamu boleh udah bisa pulang. Infusnya kiri kanan loh saudara, nggak bisa makan loh. Terakhir kemarin dia makannya mintanya banyak, katanya lapar terus. Infus dilepasin. Kemarin malam minggu, persis 1 minggu saudara, tidak lebih tidak kurang. Amin. Tuhan yang luar biasa. Asal kita mau datang kepadanya dengan rendah hati, menyembah, memuliakan Dia. Jangan kekuatan diri sendiri, Tuhan tidak suka. Saudara, mari kita belajar. Amin. Memohon dengan doa, memohon pertolongan. Saya percaya hal pertama, kita harus melakukan sebagaimana merendahkan hati, saudara. Kesombongan kita, keangkuhan kita bisa menghambat pekerjaan Tuhan, menghambat kuasa Tuhan bekerja. Saudara, apapun mungkin posisi kita, kedudukan kita, pelayanan kita, jabatan kita, Tuhan nggak mau kalau kita jadi anak yang sombong, saudara. Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari ini, tetapi jangan membuat itu suatu hambatan untuk kita boleh menerima terobosan, mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya. Kita tahu prinsip umum bahwa air mengalir ke atas, turun ke bawah, ke tempat yang paling rendah. Amin. Lawatan Tuhan juga sama. Lawat Tuhan akan dinyatakan kepada mereka yang merendahkan hati, rasa haus lapar hadirat Tuhan. Mereka akan dikenyangkan, dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Lanjut, rendah hati. Boleh. Ya, saya katakan rendah hati. 1, berkat Tuhan mengalir turun dari atas ke bawah. 2, tinggi hati membuat kita tidak mau datang kepada Tuhan saat masalah kesembuhan tidak akan terjadi, saudara.
jangan jauh dari Tuhan. Amin. Kita harus benar, kalau mau diberkati, kalau mau disembuhkan, bagaimana datang kepada Tuhan. Istri saya doa pagi, jauh dari sini mau ke Tanah Abang. Dia jatuh dari loteng, kena siku ini nih. Di sini berderet hitam semua, hijau. Kaki 2 berdarah semua, karena kecantol sama tangga. Saudara, saya tanya istri saya, gimana? Tetap pergi doa jam 4 subuh. Sampai di sana, orang terharu, orang menangis, orang pada doa dia. Punya hati. Baru kami bisa hari ini diberkati Tuhan, saudara. Maukah saudara kita merendahkan hati? Jangan keras hati, Tuhan nggak suka, saudara. Amin. Harapkanlah perkara-perkara besar dari Tuhan. Harapkanlah ajaib-ajaib dari Tuhan, saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Amin. Lanjut, yang kedua, berjuang dengan sungguh-sungguh. Ayat 23 bagian A, sikap Jairus berjuang dengan sungguh-sungguh. Baik ibu, saudara dikasih Tuhan. Ayat 23 A, ya, dia berkata apa? Memohon dengan sangat kepadanya. Belajar rendah hati. Bapak ibu saudara, dia memiliki persoalan anaknya yang sedang sakit keras. Dia tahu Yesus adalah sumber pertolongan dan sanggup penuh mujizat, saudara. Mulai lanjut. Waktunya. Ya, saya lanjut aja. Yang satu, dia datang dengan merendahkan hati. Jairus tersungkur. Kedua, merindukan dan memohon anugerah Tuhan. Ketiga, dia memohon belas kasihan dari Tuhan. Keempat, dia memohon pertolongan Tuhan dengan sangat. Bapak Ibu, ada usaha, ada kesungguhan untuk memohon anugerah Tuhan. Saya mengevaluasi beberapa orang, saya doakan dan mengalami mujizat. Bukan sembarangan atau asal-asalan, tetapi mereka berhadap kepada Tuhan, saudara. Kita berdoa orang, dia harus imani. Dia nggak boleh pinjam iman kita hanya sementara, tapi dia imanin, percaya, pasti sembuh. Amin. Bapak ibu saudara, harapkanlah kepada Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat sini. Saya mau supaya memiliki rasa dahaga dan rasa haus. Kita harapkan perkara-perkara besar. Amin. Bukan saja masalah mujizat pertolongan Tuhan, tetapi dengan secara rohani dan ada terobosan, ada peningkatan di dalam kehidupan rohani kita, saudara. Puji Tuhan, Jairus memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 18 berkata, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, kenal Elia? Ya, Elia manusia biasa kayak kita, saudara. Kenapa Tuhan mendengar? Itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Tuhan ingin kita berdoa. Doa dengan sungguh-sungguh. Dikisahkan ada seorang nabi namanya Elia. Elia adalah manusia biasa, tapi apa yang membuat dia Tuhan mendengar doanya? Karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Lanjut, untuk berjuang dengan sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara,
Jairus memohon kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara, tertolong nggak anaknya? Coba kalau kau mendengar, sanak bilang nggak boleh, udah, habis sudah anaknya. Saya berkata saudara, semua mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Kalau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ekspresikan hubungan dengan Tuhan dengan baik, saudara. Kalau dia melakukan sesuatu, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sering kita menemukan terjadi kegagalan, bukan karena kurang mampu, bukan karena kita tidak bisa, saudara, tidak pintar, tapi tidak sungguh-sungguh, asal-asalan, maka saudara-saudara keberhasilan jauh dari kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari Jairus dan Elia. Amin. Kita berdoa. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga muji Tuhan terjadi, saudara. Percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan di tempat sini, mari kita dengan sungguh-sungguh hati kita datang kepada Dia, hati yang haus kepada Dia. Amin. Selanjutnya Allah ingin kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepadanya, saya percaya bukan besok lagi, hari ini juga dijawab Tuhan. Amin. Ini sangat menarik, saudara. Saya lihat dia sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Apa yang terjadi? Pemulihan, kesembuhan yang terjadi, kuasa Tuhan yang dinyatakan dan dijamah Tuhan. Saudara, saya doain benar-benar, ya, yang saya doain bukan yang sembuhkan dia, saya yang sembuhkan dia, tapi kuasa Tuhan, saudara. Kita nggak bisa apa-apa, Tuhan yang melalui kita. Makanya ingat, rendah hati, saudara. Rindukan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Persoalanmu sebesar apapun, mujizat Tuhan lebih besar. Amin. Kuasa Tuhan lebih besar. Yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini juga. Amin. Haleluya. Yang ada persoalan, Tuhan akan buka jalan. Percaya kepada Tuhan. Kata-kata manusia terbatas, tapi kata-kata Tuhan tidak pernah terbatas, saudara. Yang ketiga, ya, karena waktunya saya nggak baca ke ayat 35 sama 41 ya. Boleh nanti saudara bisa ini. Jairus ini menjaga iman kepada Yesus. Waktu Jairus meminta Yesus datang ke rumah, saudara, ada seorang perempuan, ya, seperti di ayat 25 sampai 34 itu, saudara. Nanti juga baca, saya nggak, karena waktunya, ya, menderita pendarahan. Saudara, di tengah jalan dia mengobrol, dia minta pertolongan kepada Yesus. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, pasti sembuh. Iman, saudara. Ya, mujizat memang terjadi. Waktu itu Jairus melihat itu, di sisi lain ada melihat mujizat itu juga. Anakku sakit lagi kritis, gimana nih? Dan hati gelisah nih, dan keadaan itu. Yesus tahu apa yang terjadi pada Jairus, saudara. Lagi Yesus berbicara dengan wanita itu, tahu nggak, saudara? Ada suruhan dari kepala rumah ibadat, ya, jangan menyusahkan
Tuhan lagi. Kenapa? Karena anak itu udah mati. Saudara, kalau kata-kata ini menjadi perhubungan dalam hidupnya, dia menyaksikan mujizat Tuhan, itu memang terjadi. Pendarahan 12 tahun bisa berhenti. Tanpa tumpangan tangan, tanpa didoain, wanita itu dalam hati dia berkata, dia imanin, dia asal bujama, jubahnya saya pasti sembuh. Itu saudara, ini sepertinya ya, yang Tuhan datang kepadanya, Tuhan datang, jangan undang lagi Yesus. Itu adalah penghalang, ya, menghalangi mujizat Tuhan. Ayat 35b, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Saudara, tetapi kita perhatikan Yesus berkata di ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Katakan kiri kanan, percaya saja. Ini ajaran Pak Amar. Saya dulu pertama kali ya ada ya, percaya saja. Luar biasa itu. Ya. Ada suara-suara sering membuat kita goyah dan ragu. Kita sudah yakin bahwa ini pertolongan Tuhan pasti terjadi di hadapan kita. Mujizat akan terjadi. Tapi kadang-kadang ada asal-asalan. Ada suara lain yang muncul, jangan-jangan tidak, keadaan semakin parah, keadaan semakin udah gawat, rasanya tidak ada pertolongan Tuhan. Saudara, jangan berpikir gitu. Kita selesai ibadah, kita selalu ingat firman Tuhan, pertolongan Tuhan ya dan amin, dapat pindah pada waktunya. Amin. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, pengaruh iman kita, mengoncangkan, bisa terjadi saudara. Kita lagi berdoa, kita lagi ibadah, kini dikuatkan oleh Tuhan. Tapi ketika kita pulang melihat, wah, masalah udah depan mata, udah ciut lagi saudara. Maka kita imanin, kita banyak berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Ya, jadi perasaan itu buruk itu akan hanyut. Amin. Saudara, seringkali kita mendengar kesaksian maupun khotbah tentang mujizat. Saudara, dulu saya sama istri juga sama. Saya melayani, sering mendengar mujizat. Tapi saya pertanyaan sama istri saya, dengar nggak? Iya, dengar. Tapi kapan kita punya mujizat dari Tuhan? Saudara, yang saya ingat, ya, berkata apa? Iman. Kita bukan bergantung pada yang kita lihat. Mungkin hari ini belum, tapi besok lusa mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Pertolongan Tuhan masih ada bagi yang berseru dengan sungguh-sungguh kepadanya. Saudara, mari kita menjaga iman kita. Saudara, Yesus menguatkan iman kepada rumah ibadah itu. Ada langkah konkret ini. Mungkin berat melakukan, tetapi kita harus lakukan. Dikatakan ayat 39, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ayat 40a berkata, tetapi mereka mentertawakan dia. Saudara, kalau Tuhan ya yang berbicara, jangan suka diganggu, jangan suka hiraukan. Itu Alkitab berkata loh, bukan saya loh, diusir. Saudara, yang tidak mau mendengar malah ketawakan, melucu, Tuhan nggak suka. Ini firman Tuhan loh yang berkata loh, usir, bukan kita. Di firman Tuhan ada. Untuk mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, tidak langsung mendapatkannya.
karena ada godaan dan halangan, ada bujukan menarik kita keluar dari janji Tuhan. Kadang-kala kita ada sesuatu, kadang-kadang malas lah, yuk kita ngapain sih, kita ke sana lah main catur yuk Pak Siap. Pengaruhin saudara, jangan sampai. Amin. Ya. Kadang-kadang yang bisa mengetuan kita siapa? Paling dekat, orang dekat. Saudara, kalau dia tidak sesuai seiring firman Tuhan, jangan dengarin saudara. Kita melakukan dengan firman Tuhan, pasti ya dan amin. Haleluya. Ayat berikut dikatakan, lalu ayah dan ibu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. 12 murid juga nggak ikut semua, hanya 3 dipilih Tuhan. Ya, yang tadi dibacakan ya di ayat itu sama seorang tua. Saudara, kalau saudara mau dahsyat lawatan Tuhan, kita harus sepenuh hati. Kalau kita mau mendapatkan perkara-perkara ilahi, ajaib, bukan masalah fisik. Kesembuhan, mujizat terjadi, merindukan hadirat Tuhan di dalam kita. Amin. Kalau Tuhan dalam hadirat kita, percayalah, apa yang menjadi kebutuhan saudara, apa yang menjadi persoalan kita, pertolongan Tuhan untuk kita tidak pernah terlambat. Amin. Tekun, berdoa penting, merendahkan hati, imanin saudara. Amin. Haleluya. Boleh mengundang WL Singer, kita masukkan lagu Tak Berhenti Percaya. Terima kasih. Terima kasih.
kepada Tuhan dengan rendah hati. Ambil di dalam hati kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang berbicara, Engkau yang memberkati kami semua ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami semua, maupun di tempat ini maupun di rumah ya Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, tetaplah percaya Dia Allah yang sanggup menolong kita. Mungkin di rumah ada yang sakit, tetaplah percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Mujizatnya masih ada. Tetaplah menyembah Tuhan. Tuhan yang ajaib. Dia berjanji, dan Dia Tuhan yang mengenapi setiap janji kita. Saudara tidak perlu takut apapun, karena Tuhan pegang kita. Ini kami Tuhan. Haleluya. Engkau begitu baik, Engkau begitu sayang pada kami ya Tuhan. Saya percaya tiap persoalan apapun saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tolong mereka. Pergumulan masalah finansial, ekonomi, pekerjaan usahanya, sakit penyakit apapun ya Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu. Terima kasih untuk hambanya Pastor Amin, yaitu mujizat masih terjadi sampai saat ini. Baik kita yang sudah mengalami Pastor Amin dan semua yang ada di rumah mungkin ada dalam pergumulan, pasti mujizat pasti terjadi asal kita percaya. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita persiapkan dan Pastor Triono akan berdoa untuk persembahan. Dipersilakan. Kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami masih sehat, kami masih menikmati firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami, menyehatkan kami. Kami percaya Tuhan karena mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur hari ini bisa bernyanyi, kami bisa memuji Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Mengingat saudara kami yang di Wisma Atlet Tuhan. Oh Tuhan, kuatkan mereka Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah satu-satunya harapan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami akan memberi. Tuhan, berkati kami semua, berkati tangan-tangan yang memberi berlipat-lipat kali ganda. Berkati juga yang belum sempat memberi, supaya kemudian bisa memberi. Terima kasih Tuhan, dan kiranya benda mati ini bisa kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan Jen Hao. Bye.
tatap jam. Haleluya. Tatap jam. Shalom kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi dan siang ini kita bisa memuji Tuhan. Ya, sebab banyak yang diberkati firman Tuhan pada pagi dan siang ini. Sampai tangannya sangat-sangat banyak ya. Maupun yang di rumah, ya tetap semangat. Oke, untuk minggu depan pembicaraannya bisa ditayangkan ini? Oh, ini saya. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya Pastor Paulus Bin. Ya, ada yang belakang. Ya, Pak Paulus Bin ya, itu ada Bin ya, bukan Pak Paulus begitu ya. Oke, mungkin selanjutnya ada pengurus ya untuk nanti kita yang pulang dulu ya, pengurus semua dapat apa formulir ya untuk isi ya, kita ada membentukkan pengurus baru lagi. Oke, ada tambahan? Oke, kami silakan Bapak Pembina Pak Mus. Shalom. 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 Saya yakin dan sangat seyakin-yakinnya hari ini siapapun yang sudah ada di ruangan ini, ada yang di rumah, pasti sedang diberkati Tuhan yang berlipat-lipat ganda. Puji Tuhan, hari ini kita dapat satu tema yang luar biasa. Mujizat masih ada, mujizat masih lanjut, mujizat masih terjadi. Berapa banyak yang percaya? Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Wow. Satu selingan pujian yang luar biasa. Setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, pujian itu mengatakan, waduh, gue sempat merinding. Rasa-rasanya sangat diberkati pujian itu. Pujian yang terakhir mengatakan apa? Kau takkan berhenti percaya. Dahsyat nggak? Apapun yang terjadi hidup kita ini ke depan, jangan takut saudara. Kita tetap percaya, jangan pernah berhenti, amin saudara. Jika saudara tidak pernah berhenti percaya, mujizat akan terjadi kepada saudara, amin saudara. Oke, Mazmur 5 ayat 36 bagian B, sangat singkat kalimatnya, tapi dahsyat. Jangan takut, percaya. Saudara, jangan takut menghadapi segala persoalan hidup. Takut akan menghalang mujizat terjadi, amin saudara. Tapi jika saudara percaya, mujizat akan terbuka buat saudara, amin saudara. Akan berakses, saudara akan menerima mujizat terus menerus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, amin saudara. Ada dua kata lagi, wow, firman Tuhan luar biasa hari ini. Gue sih sangat diberkati ya firman hari ini. Ada katanya berhenti atau lanjut. Ini tantangan dari Pastor Petrus Amin, Bapak Amin Petrus. Saudara berhenti atau saudara lanjut? Berhenti dan lanjut, dua kata yang tidak boleh terpisahkan. Amin saudara. Ada berhenti pasti ada jalan. Ingat saudara, firman Tuhan hari ini menantang kita. Apapun yang terjadi di depan kita, jangan pernah mundur. Amin saudara. Saudara mundur, masalah tidak akan selesai. Saudara boleh berhenti, boleh. Berhenti, mungkin saudara merasa di depan sudah ada, tidak ada tempat yang lingkup lagi untuk berdiri. Boleh berhenti. Atau saudara melihat di depan temboknya sangat tebal. Bagaimana aku menembus tembok itu sepertinya aku tidak punya daya. Nggak bisa lagi. Ingat saudara, berhenti bukan berarti saudara berhenti untuk selamanya. Saudara berhenti. Saudara, mungkin saudara berhenti sudah banyak berdoa. Doa selalu belum tembus. Tapi saudara masih punya apa? Masih punya kaki. Saudara masih punya lutut untuk berlutut dan berdoa. Amin saudara. Tembok boleh setebal apapun. Waktu saudara menghadapi tembok seperti temboknya tebal, waktu saudara melutut, ya, melutut berdoa. Saya yakin percaya. Tadi dikatakan Pastor Amin Petrus, doa orang benar besar kuasanya. Doa yang sungguh-sungguh seperti Yesus dan Elia terjadi kepada saudara hari ini. Amin saudara. Berlutut. Nah, setelah tembus temboknya, saudara akan lanjut perjalanannya.
Amin saudara. Makanya boleh berhenti sejenak, akhirnya kita lanjut perjalanan dan menerima berkat Tuhan berlimpah-limpah. Amin saudara. Oke, mari saudara mengundang waktu berdiri. Haleluya. Renungkan kembali saudara firman Tuhan hari ini. Ingat dan ingat, mujizat pasti terjadi. Apalagi di musim pandemi COVID-19 ini. Saudara tetap beriman. Tetap beriman. Tetap alami. Tetap bersyukur. Nikmati apapun yang sedang terjadi di depan mata saudara. Karena mujizat masih nyata. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Tuhan. Hari ini siapapun yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, baik yang di dalam gereja dengan kehadiran jemaat yang terbatas, di rumah Engkau berkati, bahwa kami tahu Tuhan, hidup kami di dunia ini, selagi kami masih bernapas, masalah pasti ada datang bertubi-tubi. Tapi jika kami percaya dan berdoa sungguh-sungguh, mujizat akan terjadi, masalah akan kecil, dan Yesus akan terlalu besar untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan gereja ini, berkati hamba-hamba Tuhannya, pengurusnya, pelayannya, pengerjanya. Engkau berkati satu persatu. Kami tetap bergandengan tangan, bekerja sama membangun gerejamu dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Pakai setiap kami Tuhan. Kami tidak pernah mundur. Kami boleh berhenti, tapi kami akan berakses jalan terus mengalami kemenangan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tetap semangat, tetap jaya. Mari saudara, angkatkan tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Percaya saudara, jika saudara angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan memberkati keluarga saudara. Tuhan akan memberkati pekerjaan saudara yang berhasil. Tuhan akan memberkati kesehatan saudara. Mari saudara terima berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera daripada Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan haleluya. Amin.